Menyadari bahwa waktu yang akan gua jalanin tidak sebentar di tempat rehab membuat gua harus menciptakan lingkungan pertemanan baru. Diawali rasa segan dengan senior sampai akhirnya bisa diajak ikut rapat rahasia. Hari demi hari gua hitung. Akhirnya gua bertemu sahabat-sahabat gua. Selamat mendengarkan bagian ketiga Diary Coki Rehabilitasi. Anji, Viko, Ardito. Kenapa kita ketemu di sini? Selamat datang di Diary Coki Rehabilitasi episode 3. Selamat datang kembali di salah satu podcast yang paling banyak didengar di Noise. Gokil. Oke, sebelum gua mulai podcast ini, gua mau kasih disclaimer bahwa apapun yang kalian dengar di podcast ini, yang pertama jangan baper, anggap aja ini semua hiburan. Dan yang kedua, kalau Anda sudah benci dengan Coki Pardede, stop di menit ini, stop, jangan lanjut didengerin. Didengerin juga nggak apa-apa sih, karena kan place-nya kehitung bikin saya makin naik. Jadi intinya adalah gue cuma pengen kasih tahu, jangan ambil pelajaran di sini karena tidak ada sedikit pun hal-hal positif. Enggak, sekarang gini, lu pengen mencari hal positif dari orang yang ketangkep narkoba aja sudah why ultimate. Jadi kalau Anda mendengar podcast Diary Coki, anggap aja hiburan, ketawa-tawa bareng aja, dan kita akan senang-senang bareng. Gua gak akan ada henti-hentinya untuk berterima kasih kepada siapapun yang sudah mendengar podcast ini, karena antusiasmenya tetap hype. Ini gokil banget, men. Maksud gue kayak tadinya gue pikir cuman di episode 1 aja hype, di episode 2 agak kurang. Ternyata dari mulai 2 episode ya, dari mulai episode 1 episode 2 komennya udah ribuan. Gokil. Mengalahkan banyak podcast lain. Lu bayang, dan yang lebih luar biasa itu apa? Gue tuh ngomong sendiri, men. Gue tuh literally ngomong sendiri. Dan gue harus ngasih apresiasi setinggi-tingginya kepada teman-teman yang mendengar podcast ini. Kenapa? Karena kalian luar biasa. Kalian sudah mencapai di tingkat kedewasaan yang tidak banyak followers lambe turah tuh mengerti. Oke, kalian yang dengar podcast ini levelnya sudah di atas followers lambe turah. Karena kalau buat gue, followers lambe turah itu tinggal satu langkah lagi menuju terorisme. Udah gak ada gunanya lah followers lambe turah. Tapi kalian, pendengar podcast Diary Coki, kalian tuh punya tingkat kedewasaan tertinggi. Gokil. Tapi terlepas dari itu, kita akan ngobrol di episode 3 ini tentang relationship yang gue miliki dengan orang-orang yang ada di rehab, dan juga dengan orang-orang yang udah gue kenal sebelumnya. Jadi enjoy episode 3. Nah, sebenarnya pengalaman gue tuh gak cuma sama artis-artis ya yang ada di sana ya. Ada juga teman-teman gue yang dia notabene bukan notabene tuh bukan public figure, tapi punya cerita-cerita lucu gitu. Jadi ada nih teman gue, dia bukan public figure. Jadi waktu dia ketangkep dan dimasukin ke rehab, itu anaknya baru lahiran. Jadi dia nggak tahu nih muka anaknya gimana, karena waktu dia ketangkep istri dan keluarganya marah. Jadi dia nggak dikasih tahu muka anaknya. Sedih banget dong. Tapi memang bercandaan anak rehab dark. Jadi setiap ketika ketemu dia bercandaannya gini. Kita megang guling, terus dia, ini anakmu, bangsa. Istrimu menikah lagi, bangsat banget. Wah, anjing sih itu. Kalau gue pikir-pikir, wah untung gak berantem sih. Jadi misalnya dia lagi curhat, iya nih gila gue ketangkep, kayaknya gue diceraiin ya sama istri gue, padahal gue masih sayang nih. Mana waktu gue ketangkep lagi lahiran anak gue. Terus ada dong temen gue bangsat banget. Lo kebayang gak? Lo malam-malam lagi cerita gini, istri lo lagi di EW cowok lain. Aduh, dark. Bangsat, gue bercanda anak rehab tuh kayak gitu. Ada juga orang yang menyerahkan diri ke rehab. Wah, ini sangat. Jadi dia bandar.
Dia punya tangan kanan, punya tangan kiri. Jadi tangan kanannya dia ketangkep. Otomatis kalau tangan kanannya ketangkep, kalau pengembangan pasti kan ke dia dong kasusnya. Nah, supaya dia nggak ditangkap polisi, dia langsung menyerahkan diri duluan ke rehab. Karena dia bilang, anjing tangan kanan gue ketangkep nih. Kalau dikembangin sama polisi, itu ada kontak gue apa segala macam, bukti-buktinya di sana. Berarti nanti gue pasti ditangkap polisi. Jadi gue deh nyerahin diri masuk ke rehab. Dia ngaku sama keluarganya, habis itu langsung nyerahin diri masuk ke rehab. Terus gue bilang, lo kenapa bilang tangan kanan lo ketangkep? Iya Cok, soalnya udah 2 mingguan gue chat gak dibales. Biasanya kalau gue chat gak dibales, itu pasti nih orang ketangkep. Jadi gue udah menyerahkan diri ke rehab dan sekarang saya aman. Ternyata tangan kanannya liburan ganti nomor, tidak ngasih tahu. Jadi dia menyerahkan diri ke rehab sia-sia. Mana keluarganya udah tahu lagi, dan dia udah setahunan lebih dong di sana, Bang. Awis itu, Pak, saya mati di sumur. Habis itu dia dipecat, Bang, setuju banget. Habis itu, untungnya dia nggak ada barang buktinya kan, dia cuma dimasukin ke rehab, tapi dia udah malu nih, karena namanya udah cemar di lingkungannya. Harusnya udah bisa pulang rehab. Orang tuanya udah bilang, lo pulang aja, udah selesai nih rehab lo. Kagak mau, malu dia. Gak Bu, saya mau extend. Satu-satunya orang yang extend rehab karena kemauan sendiri tuh orang. Saya malu sama warga, saya extend aja. Sampai ibunya ke rehab dipaksa pulang. Itu sumpah itu aneh banget sih menurut gua. Ya kurang lebih melanjutkan cerita saya tentang shock culture yang terjadi di episode 2 ya. Di episode 2 kemarin kan gua cerita tentang shock culture yang gua alamin. Dan itu kayaknya masih di bulan-bulan awal. Nah, di episode ini gue akan ceritain di bulan-bulan kedua apa yang gue lakukan dan apa perubahan-perubahan yang gue alamin gitu. Karena ternyata di bulan-bulan kedua gue sadar bahwa terlepas dari shock culture yang gue alamin, gue tuh memang harus bisa beradaptasi. Suka atau nggak suka, mau atau nggak mau, gue akan spend waktu yang cukup lama di rehab gitu. Jadi memang gue harus menjalin sebuah hubungan yang bisa buat gue nyaman untuk beberapa bulan ke depan. Makanya saat itu gue mulai putar otak gimana caranya terlepas dari shock culture gue bisa menjalin hubungan yang baik dengan orang-orang yang ada di rehabilitasi. Dan ternyata dalam perjalanannya itu adalah hal yang susah-susah gampang. Sama seperti setiap lingkungannya masing-masing ya. Semuanya kan pasti punya rules-nya masing-masing. Semuanya juga pasti punya challenge-nya masing-masing. Challenge terbesar yang gua harus hadapi saat gua mau beradaptasi dengan anak-anak di rehab tuh adalah embel-embel gua sebagai public figure atau embel-embel gua sebagai artis gitu. Nah, embel-embel ini sangat menyulitkan buat gua. Kenapa? Karena dari yang dulu-dulu biasanya tuh public figure atau artis kalau masuk rehab cuman 2. Kalau nggak belagu, satu lagi tuh bisa berbaur. Permasalahannya gini, image gua itu kan memang anak-anak begajulan gitu ya. Jadi waktu pertama kali gua masuk ke ke rehab tuh senior-senior itu sempat mempertanyakan, ini anak rese nggak? Ini anak bisa diatur nggak? Untungnya Anji tuh ditangkap duluan. Bukan untungnya, fuck. Kebetulan Anji ketangkep duluan. Jadi dialah yang membridgingin antara gua dan anak-anak yang ada di rehab. Karena saat itu Anji sudah menjadi orang yang berpengaruh lah. Jadi Anji, Anda tidak hanya berpengaruh di dunia musik, Anda juga berpengaruh di dunia rehab. Nah, soalnya waktu pertama kali gua masuk rehab ya, gue tuh mikir, anjing ini orang-orang friendly gak nih sama gua? Apa gua bakal digebugin? Apa gue nanti tiba-tiba bakal dimusuhin? Atau mereka cuma akan temenan sama gue karena mereka pikir gue artis, terus gue bisa diperes apa segala macam. Pokoknya banyak banget deh yang berkecamuk di pikiran gue saat itu. Nah balik lagi, untungnya, bukan untungnya kebetulan Anji tuh ditangkapnya duluan. Jadi dia cukup memperkenalkan gue ke lingkungan anak-anak saat itu atau ke senior-senior gue saat itu gitu. Jadi kurang lebih tuh Bang Anji ngomong kayak nggak, ini temen gue kok, dia aman, dia baik gitu. Nah kalau di dunia
pertemanan atau hierarki perrehapan ya, kalau lo udah di endorse sama salah satu senior, dibilang bahwa lo tuh asik, berarti lo udah punya reputasi gitu, kayak orang dalam, kurang lebih kayak orang dalam. Nah kebetulan orang dalam saya adalah Anji saat itu gitu. Dan saat pertama kali gue masuk ke sana, gue mencoba menunjukkan respect sama orang-orang yang ada di sana. Nah ini gue pengen jelasin nih. Untuk memastikan bahwa gue adalah bagian dari mereka, gue harus menjalani beberapa tes. Yang pertama adalah begitu gue sampai dan masuk ke senior-senior, gue dites kayak, apakah kamu suka lagu ini? Gue disuruh denger lagu BNN yang War on Drugs. Kalau reaksi gue kayak, lagu sampah, kupingku berdarah, itu saya diterima. Dan untungnya reaksi gue seperti itu. Jadi waktu gue dipasangin lagu BNN War on Drugs ya, yang gue dengar, wah aku ingin makin lagi, gue begitu. Terus akhirnya mereka bilang, seperti dia bagian dari kita. Nah itu tes pertama. Tes kedua adalah naik lagi satu level. Gue dibawain bendera BNN. Terus dia bilang, apa yang akan kamu lakukan dengan lambang dalam bendera BNN ini? Saya bakar. Habis itu senior-senior langsung, wah ini dia adalah bagian dari kita, ayo langsung kita terima ke circle 1. Wah langsung diselebrasi. Jadi sebenarnya kalau lo anak nongkrong dan lo bisa berbaur, lo tuh cocok masuk rehab. Maksud gue bukan berarti lo harus masuk rehab, tapi amit-amit ke depannya kita kan tidak pernah ada yang tahu ya ke depannya apa yang akan terjadi dengan hidup Anda. Bisa saja Anda mengatakan, saya saat ini tidak pakai narkoba, saya akan menjauhi narkoba. Bisa saja, tapi kita kan tidak pernah tahu pergaulan membawa diri kita kemana. Dulu saya juga waktu masih umur 14 tahun selalu terpikir di pikiran saya, tidak akan pernah saya menggunakan narkoba. Umur 14 tahun saya berpikir seperti itu. Tapi saat di umur 29 tahun pikiran saya adalah, di mana saya bisa beli narkoba. Jadi intinya ini podcast ini juga bisa jadi kisi-kisi mungkin ya, bisa jadi kisi-kisi tips dan trik bagaimana survive di rehabilitasi, anjing banget lah. Nah balik lagi, ternyata setelah gue jalanin, gue banyak mendapatkan teman baru dan bahkan sampai sekarang masih berteman gitu. Nah yang problematik adalah, jadi kalau aturan dari rehab, kalau lu udah keluar, lu dilarang berkomunikasi dengan teman bekas rehab lo. Tahu gak kenapa gak boleh? Ditakutkan masuk ingin sembuh, keluar bikin jaringan. Itu ditakutkan seperti itu. Jadi kalau gue balik lagi, waktu gue udah mulai deket ya sama orang-orang di rehab gitu, terutama sama senior-seniornya, akhirnya gue dimasukin lah ke rapat-rapat rahasia. Waduh. Fungsi dari rapat-rapat rahasia ini adalah untuk memfasilitasi beberapa produk yang tidak disediakan oleh tempat rehab. Karena aturan-aturan tertentu. Sebut sajalah nikotin salah satunya. Jadi gini, dulu itu boleh merokok, cuman semenjak COVID kita gak boleh ngerokok lagi. Karena dengan asap rokok itu bisa menyebarkan COVID. Jadi akhirnya dibikin aturan di tempat rehab gue yang lama, tidak boleh merokok. Permasalahannya kan anak-anak di rehab itu kan tidak hanya kecanduan narkoba, mereka juga kecanduan nikotin. Sehingga buat anak-anak di sana sudah berat kan tidak pakai narkoba, apalagi harus melawan kecanduan melawan rokok. Dan kayaknya lebih susah ngelawan kecanduan gak ngerokok sih. Dari situ gue ngeliat ya pakai mata kepala gue langsung ya, lebih susah ngelawan kecanduan gak ngerokok daripada gak pakai narkoba gitu. Karena kan alasan kenapa awalnya tidak boleh ngerokok, karena kan asap rokok itu bisa menyebarkan COVID kan. Jadi dengan kata lain, anak-anak di rehab saat itu lebih memilih kena COVID daripada tidak merokok. Gue sempet mempertanyakan ini kepada anak-anak. Gue tanya, men, tapi kan kalau ngerokok lo semua bisa kena COVID, kenapa lo lebih pilih ngerokok? Terus dia bilang, cok, ngerokok aja yang kena jantung dan kanker kita jabanin, apalagi COVID. Terus gue, bener juga.
Maksud gue setelah dipikir-pikir ya, gambar-gambar di bungkus rokok yang ada gambar kanker mulut, kanker tenggorokan, paru-paru jebol dan yang lain-lain tidak menghentikan mereka untuk merokok. Apalagi COVID yang adalah konspirasi elit global. Betul gitu. Jadi rapat-rapat rahasia tadi biasanya adalah menyusun strategi bagaimana caranya memasukkan produk rokok dengan cara yang smooth supaya bisa masuk tanpa diketahui pihak rehab. Ini rapat-rapat rahasia. Awalnya kita coba rokok, berhasil. Sebungkus, 2 bungkus. Lama-lama manusia kan tidak ada puasnya kan. Lama-lama 2 slop. Waduh. Lama-lama 3, lama-lama bikin warung. Sumpah gue gak bohong. Di dalam itu waktu itu mungkin karena gue sudah mulai dilibatkan. Ada, wah anjing gue boleh gak ya ngomong ini, bodo amat lah. Bodo amat lah ya, saya sudah bebas. Jadi waktu itu oh gini aja, gue akan ngomong tapi gue nggak akan kasih tahu detailnya aja gitu, kayaknya aman ya. Gue akan ngomong kejadiannya tapi gue nggak kasih tahu detailnya. Jadi intinya banyak lah, kita tuh sudah seperti warung rokok ucok, karena rokok kita nggak habis-habis men. Dan yang paling anjing tuh gini, waktu itu karena kita ada satu momen di mana kita bisa masukin rokok banyak banget. Saking banyaknya rokok kita, gini, maksud gue kan di rehab gue kan banyak CCTV. Kalau lu udah megang rokok, it's okay. Kalau nggak ketahuan ya, it's okay. Tapi cara ngerokoknya yang indah dong. Nah anak-anak nih bangsat, gue inget banget anak-anak nih bangsat. Coba momen-momen apa biasanya kita mulut asem? Habis makan dong. Habis makan kan biasa mulut asem. Ini anak-anak bangsat. Jadi kan kita udah makan siang. Udah selesai makan siang nih. Set. Aku sudah makan siang. Semuanya dong serentak ke kamar mandi. Dan di CCTV kan suster bingung dong. Kenapa ini semua murid-murid ke kamar mandi? Kenapa semua anak-anak ke kamar mandi? Anak-anak semua ke kamar mandi. Terus di kamar mandi kita bilang, mohon maaf nih Bapak, Ibu. Kalau kita mau merokok, gantian. Itu di hallnya tuh kosong karena semua anak-anak ke kamar mandi. Jadi waktu itu pernah ke gap karena waktu itu kita terlalu wadaw lah. Pokoknya saking mulut asem, selesai makan siang semuanya langsung ke kamar mandi. Kan mencolok tuh dilihat di CCTV kan. Kita semua kamar mandi. Ada suster tuh ngelihat, curiga dong. Dia bawa security nyamperin kita ke ke kamar mandi waktu itu. Datang suster. Lagi ngapain kamu? Waktu itu yang kan kalau kita rokok itu kan kita geser kan, kita puter kan. Waktu itu kebetulan yang lagi megang rokok adalah special program. Special program ini adalah dia anak rehab tapi rada-rada lah. Yang otaknya rada, dibilang ODGJ masih normal tapi dibilang normal ODGJ gitulah pokoknya. Jadi dia kita ajak rokok juga kan. Dia yang bikin uang rokok. Wah anjing bangsat banget kan, waktu ini kan lagi megang rokok. Pas itu lagi digilir di dia, suster masuk terus ada security. Sedang apa kamu? Bangsat jawabannya. Wah. Sedang ngerokok Pak. Iya saya tahu, dapat dari mana? Jadi kan dia pakai peci. Dari peci. Wah anjing anak-anak ngakak. Abis itu dia dibawa dong sama pihak rehab kan, dibawa di sidang. Ngaku kamu dari mana? Wah gue salut sih sama nih orang. Gue gak usah sebut namanya ya, karena identitasnya kan harus dirahasiakan. Gue salut. Dari mulai pagi jam 10 sampai jam 10 malam jawabannya dari peci. Gokil. Setia kawan. Begitu pulang ke tempat kita tidur, woi mantap gokil. Dia langsung kita kasih hadiah waktu itu. Kita kasih makanan kecil apa segala. Karena kita istilahnya itu kayu mati. Karena kalau ke gap dia gak jadi cepu. Tapi lu kebayang gak sih pihak rehab tuh pasti sebel banget men. Jadi misalnya ditangkap nih dari jam 10 pagi. Dari mana ini? Dari peci. Oke kita tunggu sejam lagi. Dari mana ini? Dari peci. Tetap konsisten sampai jam 10 malam. Sampai gua rasa sih pihak, ya sudahlah kayaknya emang peci dilarang aja. Anjing. Itu tuh menurut gue salah satu cerita yang paling lucu. Dan akhirnya ya karena kita lama-lama beradaptasi juga bagaimana caranya merokok dengan cantik. Yang paling nyebelin tuh akhirnya kan kita ngerti tuh jam-jamnya, blind spotnya, gimana caranya kita ngerokok dengan cantik supaya gak ketahuan.
Gak pernah ketahuan lagi kita ngerokok. Tapi yang nyebelinnya adalah petugas rehab selalu nyium baju kita bau rokok, tapi tidak pernah bisa membuktikannya. Nah itu tuh yang paling seru tuh. Jadi misalnya kita lagi disuruh ngumpul, bangsat kok lu bau rokok? Hidung bapak aja kali. Terus mereka pernah berkali-kali menggeledah, kayak misalnya kamar kita digeledah, lemari kita digeledah, kamar mandi digeledah, apa nggak pernah tahu, karena kita punya tempat rahasia yang sangat ultimate untuk menyimpan rokok. Saya tidak akan buka di sini karena siapa tahu masih ada teman-teman saya yang direhab. Nanti kan ketahuan kan, siapa tahu nanti petugas rehab kemarin kan menyamar dengar jadi salah satu pendengar kan. Oh begini rahasianya. Saya tidak akan membuka rahasianya. Mereka gak bisa nemuin karena yang kayak gue bilang tadi, kita punya tempat penyimpanan ultimate gitu. Dan yang namanya jangki ya, karena kita suka nyeleneh gitu, waktu mereka lagi grebek ya, kita teriakin main dari bawah, "Pak, mau dibantuin gak nyarinya di mana?" Kita goda-godain begitu security-nya. Security-nya tuh sampai sebel, sampai literally security-nya tuh sebel karena kita kadalin terus, kita bisa jauh lebih cerdas daripada mereka. Kalau main kucing-kucingan sama security, kita menang terus. Mereka tuh gak pernah bisa memahami akal bulus kita. Dan mereka tidak pernah bisa tahu di mana kita menyimpan barang-barang itu secara brilian. Jadi menurut gua dari awal itu udah pertempuran yang kalah buat mereka ya. Nah, tapi balik lagi kayaknya itu keuntungan gue sih, karena gue emang bisa bergaul dan gue juga bisa ngebanyol lah istilahnya. Sehingga akhirnya gue langsung dimasukin ke circle 1 gitu, dan gue langsung deket. Kalau disuruh-suruh sama senior sih gue nggak pernah. Gue sih lebih tahu diri aja karena misalnya gue anak baru di situ, jadi gue yang lebih ngerti. Ya apapun background pekerjaan kita di luar, itu di luar. Kalau di dalam ya kita anak baru gitu. Jadi kita harus ngelakuin banyak hal. Gue tetap nyapu, gue tetap ngepel, gue tetap bersih-bersih ruangan sih. Jadi gue gak pernah disuruh-suruh, gue yang inisiatif gitu. Walaupun sebenarnya gue cuma buka di diary coki rehabilitasi di Noise. Alasan gue itu melakukan hal itu bukan semata-mata inisiatif. Ya memang terlihat seolah-olah kayaknya wah Coki inisiatif sekali, nyapu sendiri, ngepel sendiri. Enggak, maksud gue gini, kalau nyapu dan ngepel kan memang itu untuk kebersihan kamar gue sendiri ya. Jadi sebenarnya tanpa disuruh pun gue akan melakukan itu. Tapi sebenarnya bukan inisiatif karena gue ingin menyenangkan para senior, enggak juga. Karena gue tuh punya kecenderungan sebel disuruh-suruh sama senior gue yang gak lebih baik dari gue. Kebanyakan, gak semuanya. Sehingga